Oke. Antam juga kalau nggak salah lagi ada di area resistance. Iya, Antam juga sama. Cuma kalau Antam mungkin masih bisa ya. Antam tuh ada target price berikutnya itu ada di 2.920. Mungkin ini ada batas area buy, disclaimer on ya, nanti Sobat Cuan cek lagi dan harus cek fundamentalnya sebelum beli. Masih bergerak di area support setelah breakout, ada batas stop lossnya itu di bawah 1980-an. Itu untuk Antam. Kalau BRMS tadi ya 165, 170 baru oke. MDKA ya belum lah. Kalau MDKA tunggu turun 10%-an lah, 10% lebih. Oke, sudah terjawab ya untuk emas. Jadi kalau misalnya lebih bagus lagi itu didiversifikasi. Misalnya nih Sobat Cuan punya uang 10 juta, ya udah 5 jutanya buat beli emas fisiknya. Nanti 5 jutanya misalnya buat beli emetennya, seperti itu. Oke, pertanyaannya bagus nih. Startboy 1999. Kak, benarkah pernyataan Jokowi ekonomi nasional bakal aman dari resesi? Jadi gini, ini kan udah sering banget dibahas dan banyak sekali kekeliruan di sana. Yang Pak Jokowi bilang 2023 gelap itu bukan Indonesia, tapi global. Kenapa? Karena ya yang Pak Jokowi bilang benar, ekonomi Indonesia itu resilience dan data ekonomi itu nggak bisa ditipu-tipu guys, karena ada metode perhitungannya. Kalau kalian mau lihat data ekonomi Indonesia, kalian bisa lihat di namanya trading economics, yang dimana ini ada data ekonomi semua negara. Jadi gimana manipulasinya gitu ya, orang semua negara aja masukin data ekonominya ke website tersebut. Namanya adalah tradingeconomics.com. Kamu bisa lihat, misalnya cari negara Indonesia, berapa suku bunganya, berapa inflasinya, berapa balance neraca perdagangannya dan lain-lain gitu ya. Nah, Pak Jokowi bilang 2023 itu global yang kena, karena sebenarnya kalau global, kita ngomonginnya global nih. Global itu kan kontribusinya adalah negara-negara besar kan, negara-negara yang nyumbang GDP yang besar. Jadi contoh misalnya yang masuk 10 besar GDP terbesar di dunia, salah satunya adalah China, Amerika, Eropa, walaupun di situ ditulisnya mencar-mencar ya, jadi Jerman, terus Italia. Tapi kalau kita gabungin Italia, Jerman, dan beberapa negara Eropa itu sendiri, itu kalau digabungin bisa nomor 3 ekonomi terbesar di dunia. Nah, kalau globalnya resesi, ini juga potensinya kan masih 55% untuk Amerika kan, belum 100% di 2023, terus juga Eropa resesi. Nah, kedua ini aja yang resesi, maka bisa menyebabkan ekonomi global resesi. Ingat, global, ini ibarat kayak indeks saham gabungan. Mereka berdua resesi, belum tentu negara lain, gitu ya. Oke, nah, untuk Indonesia kenapa dibilang aman? Dikarenakan kita harus tahu dulu, ekonomi itu bergerak, itu ada yang namanya GDP. Nah, GDP itu kalau misalnya dibilang resesi, itu artinya GDP minus, tidak bertumbuh 2 kuartal berturut. Tapi bukan hanya minus, disertai dengan unemployment rate atau pengangguran yang tinggi ya. Jadi ada poin lain lagi selain GDP. Nah, kontributor dari GDP itu sendiri ada macam-macam ya. Ada dari misalnya konsumsi domestik atau konsumsi rumah tangga, ditambah belanja negara, ditambah dengan investasi, ditambah dengan ekspor, dikurang impor. Itu komposisi dari GDP. Nah, setiap negara punya komposisi GDP itu berbeda-beda persentasenya. Contoh kayak di Singapura, nih aku flashback tahun 2008 biar kalian ada gambaran ya. 2008 ketika krisis global terjadi atau resesi global terjadi, Indonesia itu tidak mengalami resesi. Hanya perlambatan ekonomi saja. Dinilainya dari mana? Dari GDP-nya yang tidak minus. Perlambatan ekonomi sama resesi itu dua hal yang berbeda. Perlambatan ekonomi itu misalnya gini, di kuartal 3 pertumbuhan GDP Indonesia 5,7%. Tapi ternyata nanti nih di tahun depan pertumbuhan ekonominya cuma 4% atau 3%. Itu namanya perlambatan ekonomi. Kalau resesi itu minus ya. Misalnya tadinya 5% jadi minus. Jadi minus 1%, jadi minus 0,5%. Itu baru resesi.
Nah, 2008 kenapa Indonesia bisa selamat dari resesi global? Tapi Singapura nggak selamat. Singapura itu resesi loh 2008. Dikarenakan komposisi GDP-nya berbeda. Indonesia punya komposisi GDP terbesar itu konsumsi rumah tangga alias domestik, alias yang kita lakuin ini, belanja ke pasar, makan di pecel lele, belanja di Zara, liburan ke Bali, itu adalah konsumsi rumah tangga ya. Nah, kalau di Singapura faktor utamanya atau pendorong GDP terbesarnya adalah ekspor. Yang dimana ekspor mereka itu ekspor jasa dan barang, tujuan utamanya adalah ke Amerika. Jadi ketika Amerikanya resesi, pasti ada penurunan permintaan terhadap barang dan jasa dari Singapura, ya kan? Ketika ada penurunan permintaan barang dan jasa, maka itu akan menghit GDP dari Singapura. Itulah perbedaan kenapa di 2008 Singapura bisa resesi, Indonesia tidak. Karena Indonesia porsi ekspornya itu cuma 28%, 25 atau 28%, sedangkan belanja dalam negerinya adalah 51% atau di atas 50%. Jadi kalau kalian nggak mau Indonesia resesi, maka kayak biasa aja, kalian tetap belanjain uang kalian, tapi tetap harus punya dana darurat ya. Bukan berarti kalian harus berboros-boros habisin uang kalian, tetap aja seperti biasa kalian menghadapi hari gitu ya, tetap makan di luar kalau memang waktunya makan di luar, tapi tetap punya investasi, tetap punya dana darurat seperti itu. Oke? Semoga penjelasanku mudah dimengerti dan semoga 2023 bisa kayak 2008 lagi Indonesia tahan karena konsumsi domestik kita yang masih menguat. Apakah ada pengaruh terhadap resesi global? Pasti ada. Nah, pengaruhnya ya tadi perlambatan ekonomi, tidak sampai resesi. Itu kenapa kalau ada berita yang nakut-nakutin resesi, orang jadi tahan spendingnya, itu justru malah bisa menghambat pertumbuhan GDP kita gitu. Oke, udah dijawab ya tadi. Next, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita ini udah 45 menit. Oke, satu lagi ya. Investasi apa di tahun depan? Satu lagi yang belum terjawab adalah obligasi, guys. Jadi sebenarnya, tapi obligasi ini kalau kita mau ambil obligasi yang jatuh temponya jangka panjang, kita butuh uang 1 miliar untuk beli dengan return atau kupon 10%. Nah, biasanya untuk retail seperti kita belum ada kan uangnya 1 miliar untuk investasi. Kalaupun ada, biasanya kita pakai untuk diversifikasi, nggak hanya di satu instrumen aja gitu ya. Oke, kenapa obligasi? Karena kalau sobat cuan berekspektasi tahun depan itu pangkas suku bunga, maka obligasi-obligasi yang kasih kupon besar di atas 8%, terutama 10%, pasti akan laku. Nah, kalau akan laku, maka obligasinya akan dibeli. Jadi obligasi pemerintah itu yang jangka panjang juga bisa ditradingin, guys. Gitu ya, bisa ditradingin. Nah, kalau misalnya nanti institusi beli obligasi itu di secondary market, maka harganya menjadi naik. Nah, that's why sebenarnya kita bisa loh memanfaatkan atau mengincar capital gain dari obligasi. Tapi biasanya obligasinya yang jatuh temponya jangka panjang gitu. Kalau obligasi yang cuma jatuh tempo 2-3 tahun itu biasanya nggak ngaruh. Dia pergerakannya itu tidak terlalu fluktuatif gitu ya, tidak terlalu jauh dari parnya. Tapi sayangnya ada satu obligasi nih namanya FR52. Iya lah, karena di rumah dikasih bonus nih. Iya, ini terakhir ya. Jadi ada obligasi namanya FR52. Ini obligasi jangka panjang yang jatuh temponya tahun 2030. Listingnya itu 2009. Kuponnya itu 10,5% guys. Dikurang pajak 10% ya sekitar 9,5%. Nah, buat investor yang punya uang banyak, bisa dapat return 9,5% itu udah keren banget gitu ya. Mereka nggak perlu mikir lagi harus stock picking atau analisa saham, tapi bisa dapat 9,5% per tahun gitu ya. Tapi sayangnya minimum pembeliannya itu kan karena ada spreadnya itu di 1 miliar. Jadi retail kayak kita nggak bisa kan. Maka gimana alternatifnya gitu? Alternatifnya kita tuh bisa beli reksadana bonds atau reksadana pendapatan tetap yang isinya itu mayoritas obligasi pemerintah. Nah, salah duanya adalah Sukor Invest Bond Fund dan juga ABF Bond Index. Nah, kalau sobat cuan perhatiin atau misalnya buka aplikasi kayak Bibit atau Bareksa ya yang jual reksadana pendapatan tetap ini, Sukor Invest Bond Fund dan ABF Bond Index,
Sobat Cuan bisa lihat itu NAV itu apa? Itu adalah harga dari reksadananya. Semenjak Oktober bahkan, mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari bottomnya. Kenapa? Yaitu karena ngelihat inflasinya yang sudah mulai melunak. Jadi investor-investor bonds itu antisipasi tahun depan pasti the Fed berhenti naik suku bunga atau bahkan berpotensi menurunkan suku bunga. That's why mereka beli pada saat itu gitu. Akhirnya sekarang udah naik. Nah, kalau Sobat Cuan lihat, bisa baca ya untuk Sukor Invest Bond Fund dan juga ABF Bond Fund, itu ada fund fact sheet-nya. Kalian bisa lihat, bisa cari tahu kira-kira kayak contoh nih di Sukor Invest Bond Fund itu ada FR 72, jatuh temponya itu sampai 2036, kuponnya itu 8,25%. Terus ada FR 68 yang jatuh temponya 2034, kuponnya itu 8,3%. Ada FR 47 yang kuponnya itu 10%. Emang kenapa sih kalau suku bunga turun kok bagus untuk bonds yang kuponnya tinggi? Ya iya, karena seperti yang tadi aku bilang, kalau suku bunganya turun biasanya itu, bukan biasanya, ya pasti obligasi yang diluncurkan di tahun depan kuponnya akan lebih rendah dibanding kupon-kupon ini yang 10-8%. Bisa jadi tahun depan ya kuponnya cuma 5% atau 6%, sehingga orang-orang akan memburu kupon yang lebih besar, beli di secondary market. Seperti itu jawabannya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ando Ambarita. Jika melihat inflasi yang turun sedikit, masih ada kemungkinan kembali ke menaikkan suku bunga di Indonesia. Jadi kalau suku bunga di Indonesia itu, dia hanya ngekor the Fed guys ya. Jadi nggak usah kita lihat inflasi dan lain-lain, benchmarknya itu the Fed aja. Kenapa? Karena the Fed itu negara maju, Indonesia itu emerging market. Negara maju dan emerging market harus punya spread suku bunga. Spread suku bunga itu seperti apa? Misalnya nih, kamu punya uang 5 miliar. Kamu datang ke Bank BCA mau taruh deposito. Kamu tanya, saya mau taruh uang nih 5 miliar, kamu kasih saya bunga berapa? Bank BCA bilang 2,5%. Oke, kamu datang ke bank lain, katakanlah Bank XXX yang banknya ini jauh lebih kecil dibanding BCA gitu ya. Kamu tanya, saya mau taruh uang nih 5 miliar, kamu bisa kasih bunga saya berapa? Nih banknya lebih kecil loh, lebih nggak terkenal dari BCA. Terus mungkin modal intinya juga lebih kecil. Kalau misalnya ada apa-apa lebih beresiko dibanding bank BCA. Terus si bank tersebut, bank XXX ini bilang sama kamu, saya kasihnya bisanya 2,5%. Kira-kira kamu sebagai investor, ada bank BCA yang tingkat amannya lebih tinggi, ya, kamu tahu kredibilitasnya kasih 2,5% sama bank XXX kasih 2,5%, kamu pilih bank mana? Untuk naruh uang kamu 5 miliar. Ayo jawab. Kalau sama-sama nih, yang satu bank BCA yang gede banget, yang tingkat keamanannya sudah tidak perlu diragukan dan lain-lain, kasih 2,5%, kamu datang ke bank kecil XXXX, modal intinya dia juga kecil, yang kita nggak tahu lah kekuatan keuangannya BCA. Nah, itulah yang terjadi sama negara maju dan negara emerging market. Kalau suku bunga the Fed sama Indonesia sama, ya orang siapa yang mau investasi di Indonesia, investor asingnya? Mereka akan pilih apa? Lah di Amerika aja. Punya rating yang lebih bagus di atas Indonesia, ya kan? Punya ekonomi yang lebih bagus secara jangka panjang ya, kita ngomongnya. Kekuatan ekonomi yang lebih besar. Oke? Ini bukan pilih di kolom sendiri, ini maksudnya perbandingan. Kita harus tahu cara investor big money itu berpikir gitu ya, karena mereka pasti pakai yang namanya relative valuation gitu ya. Nggak asal saya mau invest di sini, mereka akan ukur relative valuationnya dan juga resikonya. Nah, itulah yang terjadi di Indonesia. Jadi kalau selama the Fed-nya masih naikin suku bunga, Indonesianya pasti akan naikin suku bunga karena harus jaga spread. Nggak mungkin the Fed-nya naikin suku bunga, Indonesia nggak naik. Kalau sama-sama 5% ya udah, nanti bisa capital outflow. Kalau terjadi capital outflow yang lebih besar lagi, pengaruhnya terhadap apa? Rupiahnya bisa melemah. Oke, itu dia jawabannya. Terima kasih Sobat Cuan sudah mendengarkan live kali ini.